Masalah 3.1. Diketahui sudut A dan sudut N. Kemudian konstruksikanlah sudut D yang merupakan sudut ketiga dari segitiga AND. Untuk langkah yang pertama kita buat sudut sembarang dengan fitur segmen. Setelah itu kita cari sudut dari titik A, H, dan J. Setelah kita dapat, yaitu sudut alfa sama dengan 90 derajat. Kemudian dengan menggunakan fitur segmen, kita buat satu sudut lagi. Setelah itu, dengan menggunakan fitur angle, kita tentukan sudut MLK. Sudah didapat, yaitu sudut beta sama dengan 45 derajat. Kemudian dengan fitur line, kita buat garis untuk langkah selanjutnya. Kita duplikasi sudut alfa dan sudut B ke titik N. Dengan menggunakan circle, center, and radius, kita buat sebuah lingkaran di titik A dengan jari-jari 2. Setelah itu, dengan menggunakan fitur intersect, kita cari titik potong lingkaran ke garis JH dan lingkaran ke garis AH. Sudah didapat, yaitu titik potongnya O dan P. Dengan menggunakan fitur kompas, kita buat lingkaran yang berjari-jari dari titik O ke titik P. Kita letak lingkaran tersebut di titik O. Setelah itu, dengan fitur kompas lagi, kita buat lingkaran yang berjari-jari dari titik H ke titik P yang berpusat di titik N. Kemudian dengan fitur intersect, kita tentukan titik potong dari lingkaran dan garis. Sudah didapat, yaitu titik potongnya Q dan R. Kemudian dengan fitur kompas, kita buat lingkaran dengan jari-jari dari O ke P yang berpusat di titik Q. Kemudian dengan fitur intersect, kita cari titik potong dari lingkaran Q dan lingkaran N. Sudah didapat, yaitu titik potongnya S dan T. Setelah itu, dengan fitur segmen, kita buat garis dari titik N ke titik S. Tinggal dengan fitur angle, kita cari besar sudut SNQ. Nah, sudah didapat, yaitu besar sudut SNQ yaitu 90 derajat, sama dengan sudut alfa. Kemudian kita duplikasi juga sudut beta dengan langkah yang sama seperti tadi. Dengan circle, center, and radius, kita buat sebuah lingkaran yang berjari-jari 2 di titik L. Kemudian dengan intersect, kita tentukan titik potong dari lingkaran L ke garis. Sudah didapat, yaitu titik potongnya U dan V. Kemudian dengan fitur kompas, kita buat lingkaran yang berjari-jari dari titik U ke titik V yang berpusat di titik U. Setelah itu, dengan fitur kompas lagi, kita
buat sebuah lingkaran yang berjari-jari dari titik L ke titik V yang berpusat di titik N. Untuk langkah selanjutnya, dengan kompas kita buat sebuah lingkaran yang berjari-jari dari U ke V yang bertitik pusat di R. Tinggal kita cari titik potong dengan menggunakan fitur intersect, yaitu titik potong lingkaran R dan lingkaran N. Sudah didapat, yaitu titik potongnya Z dan W. Dengan fitur segmen, kita hubungkan titik N ke titik Z. Setelah itu, dengan fitur angle, kita cari sudut RNZ. Sudah didapat, yaitu sudutnya 45 derajat sama dengan sudut beta. Kemudian kita tinggal show objek bekas konstruksi yang telah kita buat. Show hide object. Kita klik semua bekas konstruksi yang telah kita buat tadi. Setelah itu kita juga show hide label. Untuk label-label seperti ini kita hide. Untuk mencari sudut SNZ, kita gunakan fitur angle. Sudah didapatkan, yaitu sudut ZNS yaitu 45. Seperti ini. Masalah 3.2. Coba buktikan teorema sudut dalam pada suatu lingkaran berukuran setengah busur yang dipotongnya. Untuk langkah yang pertama, kita gambar sebuah lingkaran dengan menggunakan fitur Circle, Center, and Radius. Kita buat dengan jari sembarang, tapi saya di sini memakai jari-jari 6. Setelah itu, kita buat garis yang memotong lingkaran dengan menggunakan fitur line. Kita buat, kita klik titik A, kemudian kita klik di sembarang titik, yang penting di luar lingkaran. Setelah itu, kita buat lagi garis yang tegak lurus. Kita klik titik A, kemudian kita klik titik di luar lingkaran. Setelah itu, kita cari titik potong antara lingkaran dan garis yang telah kita buat dengan menggunakan fitur intersect. Kita klik lingkaran, kita klik garis ini, kemudian kita titik lingkaran, kita klik garis tegak lurus.
Setelah itu, dengan menggunakan fitur segmen, kita gabungkan titik D ke titik A ke titik E, kemudian titik A ke titik ini, titik F tadi. Setelah itu kita hilangkan garis bantu tadi. Kemudian dengan fitur segmen kita hubungkan titik D ke titik F. Setelah itu kita ubah nama titik sesuai perintah di buku tadi. Kita rename titik ini menjadi titik B. Kemudian kita hide label agar terlihat lebih rapi. Setelah itu kita klik titik OB, kemudian kita ubah menjadi garis titik-titik seperti ini. Kemudian dengan menggunakan fitur distance or length, kita ukur panjang titik A ke titik O. Sudah didapat, yaitu AO sama dengan 6. Kemudian kita cari juga panjang di garis OB. Sudah didapat, yaitu AO sama dengan OB, yaitu 6. Jadi di sini OAB adalah segitiga sama kaki. Akibatnya sudut-sudut di kaki segitiga juga sama. Kita buktikan dengan fitur angle, yaitu kita klik titik O, A, dan B. Kemudian sudah didapat, yaitu besar sudut A dan sudut B sama karena ini membentuk segitiga sama kaki. Kemudian kita buktikan sudut eksterior segitiga, yaitu sudut BOC. Kita cari dengan menggunakan fitur angle.
kita sudah dapat, yaitu besar sudut BOC yaitu 55 30 derajat. Kemudian untuk pembuktian teorema ini, yaitu sudut BOC sama dengan sudut BAO tambah sudut ABO, di mana sudut BOC sama dengan 55,37 sama dengan sudut BAO ditambah sudut ABO, seperti di sini. Dan ini terbukti. Untuk pembuktian kedua, yaitu sudut BAC sama dengan setengah sudut BOC atau sudut BAC sama dengan setengah busur BC, di mana sudut BAC yaitu 27,69 sama dengan setengah besar sudut BOC yaitu 55,37, dan didapatkan hasilnya yaitu benar, ya, bahwa terbukti. Jadi teorema sudut dalam pada suatu lingkaran berukuran setengah busur yang dipotongnya yaitu terbukti. Masalah 3.3. Diketahui trapesium ABCD dengan garis tinggi H, alas bawah B, dan alas atas B aksen. Buktikan bahwa luas ABCD sama dengan setengah BH dalam kurung B tambah B aksen. Untuk langkah yang pertama, kita buat sebuah trapesium ABCD sembarang dengan fitur poligon. Setelah itu kita buat garis bantu dengan fitur lain dari titik B ke titik C. Kemudian dengan fitur segmen kita buat garis tegak lurus dari titik B sejajar dengan garis AD. Kemudian buat juga garis tegak lurus di titik B sejajar dengan garis bantu tadi. Kemudian tinggal kita hubungkan titik C ke titik F. Kita hubungkan juga titik B ke titik D. Kemudian kita hide objek garis bantu tadi. Sudah seperti ini. Kita hide label yang tidak diperlukan. Label ini. Sudah seperti ini, tinggal kita ubah label ini sesuai di perintah di buku. Untuk alas atas menjadi B aksen, untuk alas bawah menjadi B kecil, untuk tinggi kita buat menjadi H. Kemudian kita ubah garis BE menjadi garis titik-titik seperti ini. Dan garis CF dan juga garis FD sesuai seperti di gambar. Sudah seperti ini. Kemudian kita cari panjang garis menggunakan fitur
distance or length. Kita cari panjang garis BE, kemudian FD. Setelah itu kita cari juga alas bawahnya AD dan alas atas BC. Sudah didapat bahwasanya alas atas 7 dan alas bawah 13 dan tingginya adalah 5. Setelah itu kita cari luas trapesium dengan menggunakan fitur area. Kita klik saja. Setelah itu sudah didapat, yaitu luas area ini adalah 50. Untuk selanjutnya kita tinggal pembuktian rumus saja, di mana luas ABCD sama dengan setengah H dalam kurung B tambah B aksen. Setengah kali H itu adalah tinggi, yaitu 5, dan itu ditambah alas atas ditambah alas bawah. Selanjutnya setengah kali 5 kali 20 didapatkan 5 kali 10 dan hasilnya 50. Sama seperti luas yang kita cari dengan menggunakan fitur GeoGebra. Jadi rumus setengah H kali dalam kurung B tambah B aksen terbukti.